Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Bayangkan, ini menarik teman-teman, Ausilio bilang begini. Bayangkan, Skriniar adalah penjualan yang gagal. Anda kehilangan pemain terbaik Anda dengan nilai 0. Presiden lain bisa saja memiliki sikap yang berbeda, bisa saja marah kepada saya. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Beberapa hari yang lalu ada sesi interview eksklusif Ausilio di Radio TV Serie A, RDS. Wah, ini banyak hal yang dia bongkar teman-teman. Gua akan bacain statement-statement menarik dari Ausilio. Dia bilang begini. Debut saya sebagai manajer di Inter terjadi pada tahun 98 di laga Lazio versus Inter final Piala UEFA. Jadi debut saya sangat beruntung karena kami menang 0-3. Dan kemudian debut saya sebagai direktur sport di tim utama juga sama beruntungnya. Karena sebelumnya saya adalah direktur sektor junior. Saat itu saya berada di Brazil sedang menonton pertandingan. Dan kemudian asisten Moratti menelpon saya memberitahu bahwa dia menginginkan saya untuk naik ke tim utama di hari berikutnya. Lalu di hari berikutnya ketika saya bergabung ada pertandingan Dinamo Kiev versus Inter yang menurut saya merupakan laga penentu kemenangan kita di Liga Champions 2010. Kemudian jurnalisnya bertanya teman-teman, hal apa yang paling berkesan selama Anda di Inter? Ausilio menjawab, kisah Lautaro Martinez sangatlah istimewa. Saat itu dia sudah menerima tawaran Atletico Madrid. Kemudian saya naik pesawat untuk mencoba membalikan situasi yang 99% mustahil. 4 hari yang saya jalani sangat gila. Dan bahkan Lautaro sudah ada di Atletico. Tinggal menyelesaikan kesepakatan kecil antara Atletico dan Racing. Ada klausul yang belum tuntas. Akan tetapi Lautaro belum mau ikut berlatih bersama Atletico. Karena ia ingin memastikan Racing bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari deal dengan Atletico. Disitulah saya bekerja bersama tim dengan luar biasa. Zanetti memberikan bantuan yang luar biasa kepada saya. Begitu juga Milito, direktur Racing juga ada di sana. Pada malam kesepakatan itu, Presiden Racing sangatlah keras. Sedangkan Lautaro yang ada di pikirannya hanyalah bisa bermain dan mencetak hat-trick. Pada akhirnya saya bisa membawa pulang Lautaro walaupun dengan harga yang lebih mahal. Kemudian selanjutnya jurnalisnya bertanya lagi teman-teman, negosiasi apa yang paling sulit selama Anda menjadi direktur sport? Ausilio menjawab, ada banyak, salah satunya adalah transfer Parvat dari Bayern Munchen. Hal krusial di sini adalah Bayern sama sekali tidak ingin menjualnya. Akan tetapi saya banyak belajar dari Casiraghi yang merupakan guru sekaligus pencari bakat terhebat yang pernah ada di muka bumi. Dia pernah merekrut Fabregas. Dia membuat Fabregas meninggalkan Barcelona demi Arsenal. Hal itulah yang coba saya praktekkan dari Pavard. Kemudian jurnalisnya bertanya, apakah Lukaku adalah kekecewaan terbesar dalam karir Anda? Ausilio menjawab, Lukaku adalah bagian dari masa lalu. Kami memenangkan Scudetto yang luar biasa bersama-sama. Lalu kemudian jurnalisnya mencoba bertanya lebih dalam. Mereka ngomong begini, apa hasil pembicaraan telepon terakhir Anda dengan Lukaku? Ausilio menjawab, saya memilih untuk tidak membocorkan hasil pembicaraan itu. Tetapi di sini saya tekankan bahwa harus selalu ada pendidikan dan rasa hormat dalam setiap kerjasama. Dan pendidikan serta rasa hormat itulah yang tidak ada. Tahukah Anda ada berapa banyak negosiasi yang gagal yang pernah saya alami? Tetapi semuanya kalau ada rasa hormat menjadi tidak masalah. Dalam hal ini Lukaku telah bersembunyi dan tidak mau menerima panggilan telepon dari saya. Setelah itu saya berpikir untuk mulai melanjutkan langkah ke depan ke pemain lain. Hubungan kami telah berakhir sejak 8 Juli. Saya ingat betul tanggalnya dengan sempurna. Saya saat itu akhirnya bisa berbicara dengannya secara singkat melalui telepon dan menentukan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hal ini bisa terjadi setelah beberapa kali kami mencoba menghubunginya melalui telepon di hari-hari sebelumnya. Kemudian Ausilio juga melanjutkan teman-teman. Segera setelah Lukaku terjual ke Chelsea, saya langsung mengambil Dzeko dan kemudian memilih Thuram. Untuk teman-teman yang ingin terlihat makin ganteng, makin keren, fresh panjang hari, gua rekomendasi ini parfum yang baru aja rilis dari RMNC Parfum. Ini yang gua pegang, variannya namanya Nevertum. Wanginya jujur enak banget, udah gua pakai kemarin sepanjang weekend.
Aduh, ada wangi-wangi citrus, floral, terus di akhirnya kayak ada rasa-rasa manisnya. Dan gokilnya teman-teman, parfum ini bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Kemarin weekend gue pakai pagi-pagi sampai siang masih berasa banget wanginya. Gue rekomendasiin parfum ini untuk teman-teman pakai ke kantor dan terutama lagi untuk teman-teman yang rajin berolahraga biar kita tetap fresh, tetap wangi. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan langsung saja di follow Instagramnya rmnc.id atau bisa langsung dibeli di toko Shopee-nya ya teman-teman. Banyak promo-promo menarik. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Terima kasih. Dia adalah pemain sayap yang bahkan dia tidak tahu bahwa dirinya bisa bermain sebagai penyerang tengah. Akan tetapi proses negosiasi berjalan dengan baik dengan Mino Raiola. Namun sesaat setelah negosiasi rampung, Thuram mengalami cedera lutut dan akhirnya memaksa kami untuk mengubah fokus ke pemain lainnya. Akan tetapi pertemuan kami dengan sang ayah, Lilian Thuram, tidak pernah berhenti. Dan bahkan Lilian Thuram selalu mengingat bahwa kami adalah orang pertama yang percaya bahwa Marcus Thuram bisa bermain sebagai penyerang tengah. Kemudian jurnalisnya bertanya juga teman-teman, bagaimana hubungan Anda dengan Marotta? Ausilio menjelaskan begini. Ausilio dan Marotta, kami adalah pasangan yang serasi. Marotta paham betul tentang sepak bola, tetapi dia pandai mendelegasikan tugas. Saya pernah mengintervensi 2 kali proses transfer dengan jawaban tidak dan Marotta menerimanya. Dia adalah orang terbaik untuk diajak bekerja sama. Marotta selalu membiarkan saya menjalankan tugas sampai dengan akhir, sampai dengan pengambilan keputusan. Kemudian Ausilio juga menegaskan bahwa Marotta mengizinkan direktur olahraganya, dalam hal ini saya, untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya sangat membutuhkan seorang CEO karena saya hanya fokus pada hal-hal diri saya sendiri, pada tugas saya sendiri. Sedangkan untuk pengelolaan tentang pelatih, tentang pencarian bakat, agen, itu adalah tugas Marotta. Dialah yang mengelola perusahaan ini. Kemudian teman-teman, Ausilio juga ditanya tentang posisi kiper. Ausilio menjelaskan bahwa terlepas dari kepergian Onana, di saat bersamaan kami juga telah memilih untuk tidak melanjutkan dengan Handanovic. Tetapi kami dan Samir punya hubungan yang sangat baik dan nyatanya kami saat ini telah bekerja sama lagi. Kami sudah memiliki proyek 2 tahun ke depan bersama dengan Samir Handanovic. Anjay, si Handanovic kembali ke Inter teman-teman sebagai staf pelatih. Kemudian Ausilio juga melanjutkan, dia bilang bahwa kami langsung memilih Sommer, dialah yang kami butuhkan. Dan itu langsung terbukti saat ini. Bahkan saat negosiasi, kata Ausilio, Sommer sudah memperkenalkan diri dengan bahasa Italia. Sommer adalah pemain yang sangat amat serius. Kemudian Ausilio juga ditanya tentang kondisi keuangan Inter teman-teman. Dia bilang begini, di Italia kami memang kurang kompetitif secara ekonomi, namun kami termasuk bagus dalam hal prestasi. Saat ini saya sedang berbicara mencoba membandingkan antara kami, Juve dan Milan. Kami sangat pandai dan mengungguli klub-klub kaya dalam hal transfer, khususnya transfer pemain-pemain muda atau membawa pulang pemain-pemain dari klub kaya yang performanya menurun. Terutama di Premier League kami masih punya peluang menarik seperti ini, mengambil pemain-pemain yang kehilangan sentuhan emas mereka dan mengembalikan performanya di Inter. Kemudian lanjut jurnalisnya bertanya, apa impian Anda saat ini? Dengan tegas Ausilio menjawab, target utama kami adalah Scudetto, bintang kedua. Lalu ada pertanyaan juga teman-teman tentang Inzaghi. Ausilio menjawab begini, Inzaghi bahkan belum pernah hampir dipecat, tidak pernah sama sekali. Kami sangat percaya dengan Inzaghi. Karir Inzaghi di Inter bukanlah berdasarkan mood Steven Zhang atau mood Marotta. Saya yakin Marotta sepanjang karirnya belum pernah memecat pelatih di tengah musim. Kami tahu bahwa Inzaghi dapat mendorong kami keluar dari situasi-situasi sulit. Dan di akhir musim lalu kami telah menjalani 2 bulan yang luar biasa. Kami keluar dari situasi sulit dan masuk ke final Liga Champions. Kemudian yang terakhir teman-teman, si Ausilio ditanya tentang Zhang. Dia bilang begini, ada kesalahpahaman tentang Steven Zhang sebagai presiden. Steven Zhang sangat menginginkan para manajer dan pelatih melakukan tugasnya dengan baik. Dia memiliki gairah yang luar biasa. Dia menonton semua pertandingan Inter kapan saja dan di mana saja. Zhang meminta seluruh awak tim untuk mengerahkan segalanya. Dan di satu sisi, dia memberikan kami ketenangan berpikir dan ketenangan bekerja. Mentalitas Zhang dalam memimpin tim ini sangat luar biasa. Dia tidak pernah membuat orang jengkel dalam situasi apapun. Bayangkan, ini menarik teman-teman, Ausilio bilang begini. Bayangkan, Skriniar adalah penjualan yang gagal. Anda kehilangan pemain terbaik Anda dengan nilai 0. Presiden lain bisa saja memiliki sikap yang berbeda, bisa saja marah kepada saya. Namun yang dilakukan oleh Zhang berbeda. Dia hanya bilang begini,
Oke, kalau begitu siapa yang akan kita cari untuk menggantikan Skriniar? Kemudian Ausilio melanjutkan, dia bilang bahwa Zhang adalah seorang pengusaha. Dia memiliki visi yang sangat luas. Dia membiarkanmu untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dia membuat kita merasa tenang dan aman dalam bekerja. Jadi teman-teman, dari statement terakhirnya Ausilio ini bisa dibayangkan bahwa kekuatan utama Inter adalah chemistry antara Zhang, Marotta, Ausilio, dan Inzaghi. Kayaknya keempat ini memang dilahirkan berjodoh ya. Mereka berempat tidak saling merecoki urusan masing-masing, memberikan ketenangan bekerja, hingga akhirnya Inter bisa bermain dengan baik. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.